Salam Rahayu. Dulur, apakah Anda pecinta kopi? Ternyata kopi itu salah satu rahasia saktian leluhur, dulur. Dan ternyata juga kopi itu baik sebenarnya untuk tubuh asalkan tidak yang terlalu. Dan juga tidak menggunakan campuran seperti mungkin susu, creamer, kemudian gula. Nah, sekarang itu banyak orang pecandu kopi yang kesehatannya itu buruk karena pengaruhnya gula, dulur. Kalau zaman dahulu leluhur itu minumnya kopi hitam pahit tanpa gula. Nah, bagi yang biasa mungkin ya biasa saja, tapi kalau yang tidak biasa ya gaber-gaber tenan rasanya kopi pahit jedit kayak gitu. Saya aja kalau kopi itu sedikit sekali, walaupun manis saya tidak terlalu. Jadi nek kopi pahit aku ngerasanya ya cuman sedikit sekali ya, paling enggak ya tinggi penawar awak lah ya, sedikit-sedikit. Nah, di Jawa itu kopi identike wong Jawa nyel. Jadi terbukti di setiap acara ritual apapun itu pasti ada kopi, cawis kopi. Nah, kalau Anda melihat ada orang yang ritualan atau upacara adat lah ya, menggunakan kopi, memberi kopi, sebenarnya itu bukan untuk tujuan ngewai danyanyi dulu. Sebenarnya itu hanya untuk menghormati para leluhur zaman dahulu, di mana mereka dulu menyukai kopi. Nah, ini tinggi simbol supaya ben gak ilang, wong Jawa ben gak lali karo tata carane zaman dhisik. Nah, warisane leluhur iki termasukan. Kopi ini manfaatnya dulur dalam dunia spiritual bisa digunakan untuk mendeteksi ilmu hitam ya. Caranya, misalkan di keluarga Anda ada yang terkena istilahnya guna-guna ataupun ada sesuatu yang aneh di mana itu memang bukan seperti biasanya contohnya tiba-tiba sakit tapi tidak sembuh dengan obat-obatan tertentu, atau wis diparakne ning ndi panggah loro ae lha disinyalir kena santet misalkan ya. Nah, terus Anda curiga iki koyoke kok gak sak baene, bisa dicoba jenengan cawis kopi tapi kopi hitam tanpa gula kemudian Anda taruh di kamar yang mengalami gejala tersebut, misalkan salah satu keluarganya. Nanti tengah malam dibikinkan kopi, dilihat paginya. Kalau pagi kopi tersebut itu masih utuh, berarti tidak ada gangguan tidak ada gangguan gaib untuk mengenai dari keluarga Anda. Tapi kalau kopi tersebut berkurang walaupun sedikit dari yang sebelumnya penuh atau bahkan sampai separuh, itu pertanda memang ada gangguan di rumah Anda. Kuwi ngono apa dulur? Kuwi ngono dihirup atau diminum oleh sing ngeneki kuwi mau. Jadi makhluk gaib tersebut karena dicawisi kopi, sadar tidak sadar dia meminumnya, saripatinya, dan terlihat berkurang. Nah, sama dengan cawis dulur. Nek cawis zaman dulu biasanya lek kelong, lek ngarani diombe leluhure. Lagi sakjane bisa ya bisa tidak ya lek leluhure lek sing ngombe cini. Jadi kopi itu yang jelas kopi hitam pahit itu kalau digunakan untuk mendeteksi seseorang terkena santet maupun guna-guna atau ilmu hitam lainnya, itu caranya seperti itu tadi. Kemudian kenapa dikatakan leluhur dulu sakti ya? Hanya dengan segelas kopi atau secawan kopi, karena ide-ide briliannya itu terinspirasi dari kopi. Makanya dikatakan ngopi, ngolah pikir. Karena dengan kopi tersebut yang mengandung kafein, pikiran ini bisa fresh, kemudian intuisi juga menjadi tajam. Bagi leluhur zaman dahulu, kalau di kita ngopi paling ya wis have fun, seneng-seneng gitu. Tapi tetap ada nilai positifnya, lek ngopi iso nggarakno kita lebih konsentrasi lagi. Tapi dulur, sebaiknya kalau Anda pecinta kopi itu jangan malam karena efeknya nanti nggak bisa tidur. Kopi lek murni kuwi diminum baiknya adalah pagi setelah sarapan. Kemudian kenapa dikatakan sakti leluhur zaman dahulu walaupun tidak makan? Karena
saat minum kopi, kopi tersebut bisa menambah energi. Kalau tidak percaya silakan Anda buktikan. Ngopi gak maem, tapi ngopi ngolek kuat, ngolek sik ruso. Ngopi karo rokok tok wong lanang-lanang luwih betah. Gak patek sepiro maeme, tapi ngopi tok karo ngerokok kuwi kuat sedina. Leluhur zaman dahulu juga begitu, dulur. Jadi untuk menambah energinya dengan meminum kopi murni, kopi tanpa gula. Mbak Vika kok roh ngono kuwi ya? Mesti pertanyaannya seperti itu ya. Yoro, wong saya ngomong wong saya sepuh-sepuh. Saya kan kumpulannya sama orang yang sudah sepuh-sepuh, dulur. Saya suka mendengarkan ceritanya nggih. Apa tenan to ngono kuwi? Ya biasanya ngono kuwi jajalan buktekno. Ya tapi ya tak bukteni tenan, tapi ternyata memang dulur kalau kopi murni tanpa campuran gula itu memang di tubuh itu lebih enak walaupun pahit rasanya. Aku ngene-ngene ya iso lho dulur nggih kopi dhewe, kopi murni karena dulu orang tua saya juga seneng buka warung nggih, warung kopi. Jadi aku ki yo ngewangi gawe, jadi iso gawe dhewe kopi murni. Terus engko campur kopi sing enek campurane, engko dicampuri apa supaya enak, aku ngerti carane ya nak. Jadi itu tadi bisa meningkatkan energi ya, bila marai kok seprongnya apa rasanya salah satunya itu karena zaman dulu gak enek obat kuat gak enek dulu enek bahan-bahan alami yang dibuat untuk jamu. Kemudian selain itu juga rahasia panjang umurnya leluhur zaman dahulu. Kenapa? Karena tidak kena sakit jantung, terus tidak kena diabetes, juga tidak kena obesitas. Kopi ini kopi murni, bagus untuk tubuh dan dengan takaran yang tepat. Lek zaman saiki ngombe kopi sak jembung ngono sing gak kuat yo iso melilik sewengi. Kalau zaman dahulu walaupun kopinya sedikit itu mandi tenan. Jadi itu tadi dulur salah satu rahasia leluhur zaman dahulu sakti. Sakti ini mergo pikirannya tajam dikarenakan bahan-bahan alami yang digunakan. Dan wong Jawa ini ciri khasnya memang kopi dulu. Makanya kalau orang kena masalah ngopi ngurus dilut setidaknya bisa refresh pikirannya karena salah satunya itu. Ternyata sudah sejak zaman dari dahulu rahasia kopi itu salah satu rahasia sakti para leluhur zaman dahulu. Baik dulur, obrolan santai ini mudah-mudahan setidaknya bisa menambah pengetahuan nggih, walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.